Om Swastiastu. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Senang sekali saya Putri Gita Tantri Safitri dapat hadir kembali di hadapan Anda dalam acara yang memberikan kita wawasan spiritual agama Hindu, di mana lagi kalau bukan dalam acara Mimbar Agama Hindu. Dan di sini saya ditemani oleh rekan-rekan dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia atau KMHDI Provinsi Sumatera Selatan. Ada Made Sari, ada Ilueka, ada dua Ayu, yang satunya Wayan Ayu dan Komang Ayu. Selain ditemani oleh kawan-kawan dari KMHDI Sumatera Selatan, saya juga ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau merupakan salah satu tokoh agama Hindu di Kota Palembang. Om Swastiastu Bapak Wayan Telabah. Sehat ya Pak ya? Sehat. Keluarga di rumah juga sehat Pak? Sehat. Sehat setungkar ya. Oke, sebelum kita berbincang-bincang, hari ini kita akan berdiskusi mengenai cinta kasih dalam perspektif Hindu.
sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam, kita butuh amunisi sedikit nih agar perbincangan kita lebih hangat gitu ya. Silakan dinikmati Bapak. Ini teman-teman lagi libur atau masih kuliah nih? Kuliah ya? Masih online atau offline? Online. Ya, maklum ya, masih COVID kita. Madesari udah semester berapa? Aku semester 4. Semester 4. Ilu Eka semester berapa? Semester 2. Jurusan apa Ilu Eka? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Mikro. Selamat menikmati. Ya. Silakan Bapak. Aduh Ayu. Semester berapa Ayu? Ayu gimana nih? Semester 2. Oh semester 2. Kuliah di mana? Ayu di Universitas Sriwijaya. Universitas Sriwijaya. Kalau yang Ayu satunya nih? Jurusan apa nih? Kalau saya sudah semester 6. Wah, udah cukup ya. Iya. Cukup tua ternyata. Tapi mukanya masih baby face ya, Mbak. Oke, masih baby face. Saya kalah kalau masalah urusan baby face ya. Oke, Bapak. Kita akan membahas lebih dalam mengenai cinta kasih. Mungkin teman-teman di sini dan juga teman-teman di rumah penasaran nih, cinta kasih yang seperti apa sih di dalam agama Hindu? Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Ibu pemirsa, bahwa hari ini kita membicarakan tema itu cinta kasih. Ini terdiri dari dua kata, cinta dan kasih. Kedua kata ini mengandung makna yang sangat luhur. Dan kata ini juga bisa berdiri sendiri. Seperti contohnya ada orang mengatakan kasih ibu. Kemudian kalau cinta, cinta tanah air, cinta bangsanya, cinta budayanya, cinta keluarganya. Nah, kemudian kasih ini juga dipadankan kepada yang dengan kata yang juga sangat luhur, kasih sayang dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan cinta kasih, kata ini mengandung makna yang sangat mulia, syarat dengan kandungan moral. Jadi kita membicarakan cinta kasih, diharapkan ya, masyarakat menjadi semakin baik. Oke Pak. Sejauh mana, apakah tema ini relevan kita bicarakan? Apakah tema ini relevan kita bahas? Menurut pandangan saya, selama manusia menjadi penduduk bumi, maka cinta kasih itu perlu kita bahas. Dan tidak hanya itu, cinta kasih itu harus kita jawantahkan, kita wujudkan dalam kehidupan nyata. Jadi ini yang perlu kita sadari bersama, gitu ya. Jadi apalagi di era modern, manusia cenderung tumbuh individualistis. Nah, bagaimana kita bisa hidup saling menyayangi? Nah, inilah kira-kira tema yang syarat makna, penuh dengan kandungan moral. Ya Pak, baik. Bapak tadi sempat menghubungkan cinta kasih itu berkaitan dengan moral ya Pak ya. Kalau di ajaran agama Hindu nih Pak, ada nggak sih ajaran moral yang lebih membumi nih Pak, yang lebih bisa dipahami oleh teman-teman? Jadi berkaitan dengan moralitas, tadi narasumber yang terdahulu mengatakan bahwa Hindu adalah agama tertua di muka bumi. Ya, benar. Jadi Hindu adalah agama tertua di muka bumi. Pertanyaannya, apakah Hindu mengajarkan moralitas pada masyarakat?
di sini bisa kita katakan bahwa Weda mengajarkan nilai-nilai moral yang sangat universal. Dan ajaran ini merupakan intisari dari Samaweda yang tertuang di dalam Chandogya Upanishad yang disebut dengan Mahawakya Tatwamasi. Apa itu Mahawakya? Maha dan Wakya. Kalau menurut saya, Mahawakya adalah seruan agung. Kalau di Google kita lihat apa itu Mahawakya, katanya ucapan agung. Saya kira kalau katakan ucapan agung tidak membatin. Tapi kalau seruan agung atau himbauan suci itu lebih membatin. Itu yang perlu kita pahami. Apa itu Mahawakya? Mahawakya Tatwamasi adalah seruan agung atau himbauan suci. Kalau kita analisis kata per kata Tatwamasi itu yang artinya itu adalah kamu. Itu yang mana? Apakah itu kelompokmu? Lalu yang bukan kelompokmu bukan kamu? Tapi itu adalah kamu. Itu semuanya. Semua itu adalah kamu. Kamu adalah bagian dari semua itu. Nah, ini pesan moral yang sangat filosofis. Yang perlu kita hayati, kita terapkan, kita aplikasikan di masyarakat. Agar kehidupan ini semakin nyaman, semakin harmonis, semakin tentram, semakin damai. Di era di mana di zaman milenium 3 ini persaingan itu sangat ketat. Bersaing boleh, tapi bermusuhan itu yang tidak boleh. Nah, pesan ini menanamkan itu. Silahkan bersaing dengan ksatria. Siapa yang menang menolong yang kalah. Jadi bukan yang menang akan menghancurkan, membinasakan yang kalah, tidak seperti itu. Jadi pesan moral ini, jadi kita tetap membangun persaingan, gitu ya. Bagaimana kehidupan ini supaya maju. Tapi yang menang juga akan berusaha menolong yang kalah karena cinta kasih tadi. Baik Pak, tadi ada istilah itu adalah kamu dan kamu adalah itu Pak ya. Kalau menurut saya pribadi, mungkin itu adalah kata-kata yang sederhana namun susah untuk dipahami secara realitanya nih Pak ya. Sangat maknanya ini sangat tinggi gitu. Karena kebanyakan di masyarakat kita tuh sulit memahami bahasa-bahasa yang ambigu seperti ini nih Pak. Mungkin dari teman-teman, apakah lebih paham mungkin dari saya atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Baik, saya awali Om Swastiastu. Yang ingin saya tanyakan di sini, apa hubungan konkretnya ajaran Tatwamasi yang sudah dijelaskan itu agar mudah dipahami oleh kaum awam? Itu kan bahasanya sulit dipahami. Jadi bagaimana sih apa itu Tatwamasi agar mudah dipahami oleh kaum awam? Sekian, saya akhiri. Om Santi Om. Terima kasih Ilueka. Jadi Ilueka menanyakan Pak, apa sih hubungan konkretnya gitu? Jadi baik, tadi kan dikatakan Tatwamasi itu adalah kamu, kamu adalah itu. Atau bisa dikatakan aku adalah engkau, engkau adalah aku. Tapi ini sangat abstrak gitu ya. Sangat abstrak sehingga orang-orang awam gitu ya sangat sulit memahaminya. Bagaimana pemahaman itu dijelaskan bisa lebih konkret, lebih nyata, lebih mudah dipahami. Nah, kalau dikatakan aku adalah engkau, engkau adalah aku. Jika aku menyakiti engkau berarti aku menyakiti diriku sendiri. Nah, itu teorinya, itu filosofinya. Tapi bagaimana yang lebih konkret bahwa kita bagian dari mereka dan mereka bagian dari kita. Oke Pak, kita potong dulu. Nanti mungkin kita bahas lebih dalam di sesi berikutnya. Teman-teman dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Akan kita bahas lebih dalam setelah jeda pariwara.
Baik, terima kasih pemirsa di rumah. Masih setia bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan tema cinta kasih. Tadi sempat kita membahas mengenai apa sih sebenarnya hubungan konkret dalam ajaran Tatuam Asi. Silakan dilanjutkan, Bapak. Baik, terima kasih. Jadi tadi dikatakan Tatuam Asi, aku adalah engkau adalah aku. Ya. Itu sangat-sangat abstrak, gitu ya. Sehingga sulitlah kita memahami. Nah, bagaimana konkretnya bahwa kita adalah bagian mereka, mereka adalah bagian kita. Semua orang memahami bahwa semua makhluk hidup itu bernapas, termasuk juga manusia. Kita yang ada di ruangan ini bernapas. Pernapasan itu tidak berlangsung sama persis. Ada yang menghembuskan napas, ada yang menghirup napas. Saya menghembuskan napas, udara itu nanti dihirup oleh kawan-kawan yang lain. Kawan-kawan yang lain menghembuskan napas, kita menghirup napas. Apa artinya? Napas adalah mengkoneksikan, menghubungkan yang satu dengan yang lain. Kalau kebetulan ada umpamanya di sini mayat gitu ya, si A meninggal, karena dia tidak bernapas, dia tidak connect lagi, tidak terhubung lagi. Tapi semua yang hidup itu terhubung oleh napas. Napaslah yang menghubungkan ya, satu dengan yang lain. Ini wujud konkretnya. Nah, apakah kita bernapas di ruangan ini tidak terhubung dengan di luar ruangan? Siapa bisa memastikan embusan napas saya tidak keluar ruangan? Kemana saja terhubung. Maka dari itu secara alamiah kita terhubung kepada semua pihak. Ini perlu kita sadari bahwa kita bagian daripada mereka. Napas ini mempersatukan kita. Nah, kalau saya katakan bahwa kita ini adalah lampu, bola lampu yang sedang menyala gitu ya. Maka aliran listrik itu yang mengkonek, yang menghubungkan lampu-lampu itu. Kalau ada salah satu lampu kabelnya kita potong, dia mati, dia tidak connect lagi. Dia tidak nyambung lagi dengan yang lain. Tapi yang lampu yang masih hidup dia tetap connect oleh aliran listrik itu. Nah, kita juga sama. Karena kita bernapas, connect kita dengan yang lain, terhubung kita dengan yang lain. Sama seperti janin dengan ibunya. Janin dengan ibunya connect, tersambung oleh plasenta atau ari-ari. Begitu dia lahir, ari-arinya dipotong, dia tidak connect lagi. Nah, begitu juga kita. Maka yang lebih konkret tadi maksudnya itu jangan diawang-awang gitu ya. Jadi bahwa kita bagian daripada yang lain, ini kita lihat dari napas kita. Napas kita mengkonekkan, menghubungkan kita dengan yang lain. Kita menghembuskan napas, mereka menghirup napas udara itu. Mereka menghembuskan napas, kita menghirup udara itu. Nah, inilah connect-nya itu. Bahwa kita adalah satu, tidak terpisahkan oleh yang lain. Sejauh mana kita memahami hal ini? Mari sekarang kita pahami bersama bahwa mereka adalah bagian kita dan kita adalah bagian mereka. Kita bangun moralitas ini di tengah-tengah persaingan yang ketat di Millennium 3 ini. Nah, itu yang kira-kira perlu kita inikan ke depan. Baik, Pak. Gimana Ibu Eka? Bisa dipahami ya? Baik, Bapak, sebelum kita melanjutkan ke ajaran yang selanjutnya, mari kita dengarkan pembacaan kitab suci yang akan dibacakan oleh Wayan Ayu dan Komang Ayu. Silahkan. Om Swastiastu. Om Narayana. Om Saraswati Jaya. Pembacaan Bhagavad Gita Adhyaya 12, Sloka 13. Adwesta sarwa Bhutanam
suaka Kesami. Orang yang tidak iri, tetapi menjadi kawan baik dengan semua makhluk hidup, yang tidak menganggap dirinya sebagai pemilik, bebas dari keakuan palsu, bersikap sama, baik suka maupun duka, bersikap toleransi, selalu puas, mengendalikan diri, tekun dalam bakti dengan ketabahan hati. Dengan pikiran dan kecerdasannya dipusatkan kepadaku. Penyembahku yang seperti itu sangat aku cintai. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih Wayan Ayu dan Komang Ayu yang sudah membacakan kutipan dari kitab suci. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan dapat memahami dan dapat menenangkan diri dan jiwa kita. Baik Pak, kita lanjut lagi ke tema kita tentang cinta kasih. Kita kulik lagi lebih dalam. Silakan Bapak. Nah, berkaitan dengan Tatuam Asi. Tatuam Asi ini merupakan slogan yang menjadi kebanggaan negara. Kalau kita pergi ke kantor Kementerian Sosial atau ke dinas-dinas sosial di daerah, maka di situ akan terpampang Tatuam Asi, aku adalah engkau, engkau adalah aku. Jadi Tatuam Asi ini yang merupakan ajaran nilai-nilai moral dari Wada, mengajarkan kesosialan tanpa batas. Itu seperti tadi, aku adalah engkau, engkau adalah aku. Kita berharap pesan ini dipahami, dihayati ya, oleh semua pihak, khususnya kita yang Hindu. Jangan sampai slogan ini cuma dibaca, ya, tapi tidak dipahami, tidak dihayati, dan tidak juga diaplikasikan. Nah, mari kita aplikasikan ini di masyarakat. Sehingga apa yang kita terapkan di masyarakat dilihat baik oleh rekan-rekan kita yang lain. Sehingga ini menjadi memasyarakat, dan harapan kita ke depan ini membudaya. Meskipun di era modern persaingan sangat ketat, tapi kerjasama berbagai pihak tetap terbangun dengan baik. Itu harapan kita ke depan. Nah, kalau kita tadi mengatakan bahwa aku adalah engkau, engkau adalah aku, itu mungkin sangat abstrak, sangat rohani. Adakah ajaran-ajaran Hindu, nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Weda yang lebih konkret, yang lebih membumi, yang lebih mendunia, lebih duniawi gitu loh. Jadi tidak jauh di awang-awang gitu ya, yang hanya ada pada tatanan rohani, tapi bagaimana ya, di masyarakat, di lapangan. Jadi bahwa ajaran-ajaran sosial ini ya, benar-benar mengejawantah di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin bisa dijelaskan Pak kepada teman-teman dan juga pemirsa di rumah, ajaran moralnya apa saja sih Pak yang diajarkan oleh agama Hindu? Nah, jadi intisari, filosofi, filsafat ya, yang merupakan dasar dari ajaran sosial ini adalah Tatuam Asi. Tapi nanti dari Tatuam Asi ini, dari aku adalah engkau, engkau adalah aku, itu akan diturunkan menjadi ajaran-ajaran yang lebih superficial.
yang lebih konkret, yang lebih nyata. Ya, kita di Hindu diajarkan Trikaya Parisuda. Kayak Parisuda. 3 hal yang disucikan, yang disebut dengan manacika, wacika, dan kayika. Nah, kalau kita bahasanya ini dimasyarakatkan, ya, berpikir yang baik, berucap yang baik, dan bertindak yang baik. Kalau 3 ini bisa kita jawantahkan, maka tidak mungkin ada kejahatan di tengah-tengah kita. Tidak mungkin. Seperti tadi dikatakan, Tatwamasi itu, aku adalah engkau, engkau adalah aku. Aku adalah semua itu. Tapi kalau kita tidak harmonis dengan semuanya, ini bakalan menjadi masalah di tengah-tengah kita. Nah, inilah kira-kira ya yang tadi Trikaya Parisuda. Manacika itu berpikir yang baik, meliputi 3 hal. Tidak berpikir buruk pada pihak lain, gitu kan. Yakin dengan hukum karma. Apa yang kita tanam itu yang akan kita petik. Nah, itu jadi yang yang berkaitan dengan. Kemudian yang termasuk pikiran, tidak menghendaki yang bukan haknya. Ini adalah pikiran yang suci. Tidak iri hati jadinya, kan berkembang dia itu. Nah, kemudian 4 hal berdasarkan ucapan. Tidak bohong dia. Tidak memfitnah. Tidak berkata kasar. Tidak memaki. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang tersakiti. Kemudian 3 hal berdasarkan tindakan. Tidak membunuh dia. Tidak mencuri dia atau korupsi. Kemudian tidak berzina atau tidak berselingkuh. Nah, kalau Trikaya Parisuda ini bisa kita pahami, kita hayati, dan kita terapkan di masyarakat dengan baik, ya mungkin Dewata itu iri dengan kita bahwa dunia ini tidak beda dengan sorga. Nah, ini tantangan kita ke depan. Gitu ya. Bagaimana kita gitu ya, membina generasi muda gitu, untuk memahami, menghayati, dan mengejawantahkan pesan-pesan moral ini dalam kehidupan mereka. Baik Bapak, jadi ini salah satu ajaran moral yang diajarkan oleh agama Hindu adalah Trikaya Parisuda ya Pak ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau sejauh ini sudahkah menerapkan salah satu ajaran moral agama Hindu yaitu Trikaya Parisuda? Silakan Ayu. Baik, saya awali. Om Swastiastu. Saya Komang Ayu Widyandari, izin sedikit bertanya Pak. Tadi kan dijelaskan Tatuam Asi itu saya adalah kamu dan kamu adalah saya. Nah, itu kan dalam ajaran agama Hindu. Apakah bisa Pak ajaran agama Hindu ini, ajaran Tatuam Asi ini kita terapkan di kehidupan sosial seperti biasa Pak? Dengan agama lain juga, dengan orang lain juga, itu apakah bisa Pak? Terima kasih. Terima kasih Ayu. Mungkin jawaban mengenai pertanyaan Ayu ini akan kita jawab setelah jeda pariwara berikut. Baik, terima kasih pemirsa masih setia bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan tema Cinta Kasih. Baik Pak, tadi ada pertanyaan dari teman kita, Komang Ayu. Apakah bisa ajaran Tatuam Asi ini diterapkan di kehidupan masyarakat yang mana masyarakat kita ini berbeda-beda Pak keyakinannya, berbeda-beda budayanya. Apakah bisa kita terapkan di kondisi masyarakat kita ini? Silakan Pak. Terima kasih. Perlu kita pahami bersama bahwa semua agama mengajarkan kebajikan, mengajarkan hal-hal yang baik. Ya, benar. Nah, kita tadi mengatakan, menguraikan bagaimana cinta kasih itu diterapkan di masyarakat. Nah, walaupun kita punya nilai-nilai moral yang begitu tinggi, yang begitu universal, tidak sedikit juga orang kita jahat. Tidak sedikit orang kita jahat,
mengganggu ketentraman di masyarakat, mengganggu kenyamanan dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan pihak-pihak lain, katakanlah agama lain. Dari tadi narasumber yang terdahulu sudah mengatakan bahwa dari manapun datangnya kebajikan itu kebaikan itu dibutuhkan oleh semua pihak. Dilarang pun orang adopsi, diam-diam akan ngadopsi. Itu satu yang perlu kita pahami. Kemudian semua agama mengajarkan kebajikan. Cuma bahasanya yang berbeda. Bahasanya yang berbeda sehingga kita melihat diri kita berbeda. Iya, benar. Nah, kalau kita berbicara agama itu kan masih terkotak-kotak. Kalau orang yang sudah mencapai spiritualitas gitu ya, spiritual. Agama itu tidak menjadi sekat lagi. Tuhan mereka tidak bernama. Tuhan mereka tak terpikirkan. Nah, kalau kita yang masih dalam tatanan agama, Tuhannya bernama. Tapi kalau orang yang spiritualnya sudah tinggi, Tuhannya tidak punya nama. Jadi benar-benar itu yang pertama gitu. Jadi agama tidak bisa lagi membingkai mereka, mengkotak-kotakan mereka, tidak bisa. Nah, seperti saya katakan tadi, napas ini menghubungkan kita dengan semua kehidupan. Tidak ada yang bisa nyekat-nyekat kita. Walaupun terkadang ada kata-kata yang tidak enak kita dengar di medsos. Gitu ya. Belanjalah kepada kelompok kita saja. Jangan belanja kepada kelompok orang lain. Iya, benar. Nah, bagi saya itu bukan himbauan, tapi itu hasutan yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Gitu. Kita tidak bisa disekat, gitu loh. Makanya saya tadi katakan, saya menghembuskan napas di sini, siapa bisa menjamin napas saya tidak sampai keluar? Kita terkoneksi semua. Jadi sadari ini bahwa mereka itu bagian kita. Jangan kita kejam kepada orang lain. Kalau kita tidak bisa menolong, jangan menyakiti itu saja. Itu harapan kita. Jadi paling tidak untuk menuntun diri sendiri. Kalau kita tidak bisa menolong, enggak apa. Tapi jangan sakiti orang lain. Nah, itu harapan kita. Jadi intinya bisa ya Pak ya kita terapkan di kehidupan masyarakat kita ini walaupun berbeda-beda gitu. Bisa. Jadi saya katakan bisa. Semua yang baik, semua yang positif, secara alamiah itu sangat dibutuhkan orang. Sangat dibutuhkan. Jangan pesimis gitu loh. Oh, saya mengatakan ini baik, orang antipati. Tidak akan. Semua yang baik, semua yang positif dibutuhkan oleh semua pihak. Bahkan semesta ini membutuhkannya. Baik, Bapak. Jadi jangan pesimis dengan kelompok-kelompok yang lain kebetulan. Jangan, seperti tadi saya katakan, jangan agama mensekat-sekat kita. Karena dari sisi napas, kita tidak bisa diblok oleh siapapun. Jadi bisa ya Yu ya kita terapkan ajaran kita taklamasi di kehidupan masyarakat ini. Tadi Bapak sudah menyebutkan salah satu ajaran moral di agama Hindu yaitu Trikaya Parisuddha. Kira-kira ada nggak Pak ajaran moral yang lain? Nah, seperti tadi saya katakan, bagaimana ajaran ini yang katakanlah dari sisi rohani yang begitu abstrak, supaya mengejawantah, ya, konkret, nyata di tengah-tengah masyarakat. Maka Tattwa Masi ini diturunkan, ya, dikembangkan, ya, bagaimana supaya orang-orang awam ini bisa kita mengenal catur paramita. 4 hal yang luhur. Apa saja itu? Maitri. Ya, mungkin ada rekan-rekan kita disebut apa ikomang maitri dan sebagainya. Ya. Itu adalah keramah tamahan, keterbukaan, tidak judes gitu ya. Ramah. Kemudian mudita. Tidak egois. Ini sudah membumi ajaran ini. Ya, tidak seperti aku adalah engkau, orang bingung. Ini sudah membumi gitu ya. Jadi mudita itu kan, mungkin ada yang namanya Iwayan mudita, Ikomang mudita, apa siapa gitu kan. Diharapkan oleh orang tuanya gitu ya, bahwa kelak dia adalah menjadi orang peduli, walaupun mungkin tidak kaya gitu loh. Membantu orang kan tidak harus dengan harta. Ya. Bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, nasihat dan sebagainya. Ya, tidak egois. Kemudian karuna, penyayang. Sayang dengan semua pihak. Walaupun dia berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya, bahkan berbeda bangsa, tapi dia sayang. Dan yang keempat dari catur paramita itu, upeksa, pemaaf. Orang tidak perlu memelas, bersujud, minta maaf.
sekalipun mereka tidak minta maaf, dia lapang hati memaafkan. Nah, inilah karakter-karakter yang diharapkan tumbuh di tengah masyarakat. Ini sudah membumi gitu loh, sudah lebih konkret. Nah, ini harapan kita, begitulah Weda ya, menanamkan nilai-nilai moral ya pada kita semua dengan harapan bahwa kehidupan di masyarakat benar-benar berkesinambungan. Jangan sampai kita maju membuat senjata berperang ya binasa semua. Tapi kalau semua menyayangi seperti tadi ya, peduli dia, ramah dia, penyayang dia, pemaaf dia, nggak ada gunanya lagi buat senjata. Siapa mau dibunuh? Nah, ini yang perlu nih. Kalau sekarang kita membuat industri senjata, kalau nggak salah di Kementerian Pertahanan mungkin tidak sedikit duit itu dipakai itu. Nah, kalau semua orang seperti tadi catur paramita gitu ya, tidak perlu lagi, tidak ada musuh. Semua kawan, semua sahabat, semua saudara. Karena seperti tadi Dr. masih mengatakan, itu adalah kamu. Semua itu adalah bagian daripada dirimu, dan dirimu adalah bagian dari semuanya. Ya Pak, terima kasih. Jadi ada ajaran kedua itu ada catur paramita teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan mengenai ajaran-ajaran yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi. Silakan, Madisari. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, saya mau bertanya Pak nih terkait tadi kita membahas cinta kasih. Nah, dalam kehidupan ini kan banyak sekali orang menyatakan bahwa berbohong itu demi kebaikan gitu. Jadi, bukankah berbohong itu bisa menyakiti hati orang gitu? Terus, menurut Bapak, apakah berbohong demi kebaikan itu diperbolehkan gitu? Suksuma Om, Santi Om. Santi Om. Terima kasih Madisari. Jadi Pak, mungkin nggak hanya pertanyaan, mungkin saya juga pernah Pak berbohong demi kebaikan gitu kan. Mungkin bisa dijelaskan Pak, sebenarnya boleh tidak sih Pak berbohong untuk kebaikan? Nah, kalau ini pertanyaan yang sangat bagus gitu ya. Jadi buat kita semua gitu ya. Jadi membangkitkan pikiran kita pertanyaan ini. Bolehkah kita berbohong demi kebaikan? Kalau bisa jangan nian berbohong. Gitu. Jangan nian berbohong, tapi ada lagi kata, kalau terpaksa apa boleh buat. Nah, kira-kira terpaksanya itu dalihnya apa? Alasannya apa? Jangan ngeles gitu loh kata orang. Nah, seperti tadi narasumber terdahulu sudah mengatakan. Yudhistira itu sebenarnya Sri Kresna menyuruh dia berbohong karena Drona ya, dengan pengetahuannya tentang senjata begitu hebat, gak bisa ditaklukkan oleh siapa saja. Kecuali dia melepaskan semua kekuatannya. Orang yang paling bisa dipercaya itu adalah Yudhistira, yang lain tidak. Karena Yudhistira tidak pernah berbohong. Maka waktu berbohong dia itu sangat efektif. Karena gurunya Drona, apapun dikatakan Yudhistira adalah benar, ternyata itu tidak benar. Sehingga dia juga akhirnya dampaknya itu kan dia pergi ke neraka juga. Dalam rangka menikmati kebohongannya itu. Waktu dia mencari adiknya ke neraka, dia mencium bau busuk, bau anyir, bau amis, dan sebagainya gitu loh. Itulah bukti akibat berbohong itu menderita. Nah, dalam hidup bermasyarakat gitu kan, jadi kita tidak bisa kata orang kakunian. Ada batas-batas toleransi, tapi jangan toleransi itu kebablasan. Nah, saya dulu waktu masih kerja, demi kerja ini jalan, boleh kamu lakukan penyimpangan, tapi penyimpangan itu bukan untuk menguntungkan dirimu sebelum itu. Saya tanggung jawab sebelum itu. Karena saya sebagai pimpronya, sebagai PPK-nya, saya bilang, semua uang itu tanggung jawab saya. Lakukan apa yang saya suruh sebelum itu. Jangan kamu lurus, nembur tembok, rugi semua. Tapi satu hal yang bisa ditolerir, kamu tidak mencari untung dengan tindakanmu itu. Tapi kamu bertindak sedikit menyimpang, tapi demi kesuksesan program itu, saya tanggung jawab sebelum itu. Tanggung jawab dunia akhirat sebelum itu. Kalau saya dipanggil pimpinan, dipanggil pemeriksa, saya tanggung jawab. Dan nanti kelak saya tidak membusungkan dada,
Kalau yang kuasa pun minta bertanggung jawab, saya tanggung jawab. Nah itu, jadi kalau bisa jangan berbohong, jangan niat. Tapi kalau sudah buntu dan ini tidak merugikan, ya bukan di sini saya katakan boleh, ya itu tadi, ada batas toleransi. Kalau kebablasan itu bahaya. Tapi kalau sudah nikmat, terlanjur nikmat, gitu, nah orang lupa daratan, gitu. Nah itu celaka dia tuh, jatuhlah dia ke jurang. Gitu. Kayak kita ngebut jalan mulus gitu ya, nggak tahu di depan jurang gitu loh. Kebetulan dia buka HP, nyemplunglah dia ke jurang. Karena saking enaknya jalan mulus ini, dia tidak tahu di depan sudah nggak mulus lagi. Nah itu kira-kira, terima kasih. Jadi itu ya Madisari bisa dipahami. Oke Pak, sudah ada 2 ajaran yang Bapak jelaskan mengenai, yang pertama Trikaya Parisuda, yang kedua mengenai Catur Paramita. Apakah ada lagi Pak ajaran moral yang berkaitan dengan cinta kasih dalam perspektif Hindu? Ajaran ini banyak, ya. Ajaran moral, ya, pada dasarnya adalah untuk menuntun rohani mencapai kehidupan di masa depan, ya, yang kehidupan rohani. Jadi ajaran moral itu untuk menuntun rohani menuju kesuksesan. Nah, apa saja ajaran itu? Kita mengenal Panca, Yama, dan Niyama Brata. Ada juga Dasa Yama dan Dasa Niyama Brata. Apa itu Yama? Oh, Yama itu penguasa kematian. Yama itu penguasa neraka. Yama itu adalah hakimnya Niskala. Nah, itu yang punya ajaran yang begitu mulia. Ya, mungkin kita pernah dengar istilah apa yang diterapkan oleh perjuangan Gandhi yang ke Sohor itu, ahimsa. Ya, ahimsa. Nah itu salah satu bagian daripada Yama Brata. Jadi tidak boleh menyakiti. Nah tadi di dalam Trikaya Parisuda kan sudah dikatakan tidak boleh membunuh, gitu kan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, berselingkuh. Itu semua nyakiti. Tapi di sini di Yama Brata itu di salah satu disebut ahimsa, itu tidak menyakiti. Apa hebatnya Gandhi? Kalau orang lain menang menggunakan tentara, tapi dia menang tidak menyakiti. Itu terkenalnya Gandhi. Maka orang India yang terkenal itu Gandhi, bukan Nehru yang jadi Perdana Menteri, tidak yang lain. Nah, begitu kemuliaan orang yang bertindak di jalan yang benar, dia akan dikenang. Sekalipun dia sudah meninggal lama itu, tapi cerita orang akan tetap menghiasi kehidupan dunia ini tentang dirinya, tentang Gandhi. Nah itu lebihnya. Jadi bagaimana bisa memenangkan sesuatu tidak menyakiti. Orang kita punya senjata saja ngajar orang kita belum tentu menang, tapi Gandhi tidak. Dia tidak menyakiti, dia menang. Nah ini salah satu contoh gitu loh. Bagaimana kebajikan, kelembutan itu bisa memberikan hasil yang memuaskan. Gitu loh. Nah ini memang tidak mudah. Tapi ada satu contoh untuk bisa membangkitkan keyakinan kita. Bahwa dengan cara yang halus dan cara yang lembut, kita bisa meraih yang kita mimpikan. Baik Bapak, kita bisa lanjutkan teman-teman setelah jeda pariwara, jangan kemana-mana. Terima kasih teman-teman masih setia bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan tema cinta kasih. Baik Bapak tadi sudah membahas mengenai Pancayama dan Niyama Pak. Silahkan Bapak lanjutkan. Nah ini kebetulan saya juga sedikit meringkas gitu ya. Jadi Pancayama Brata mengikuti ahimsa, itu tidak membunuh, itu yang menjadi inspirasi perjuangan Gandhi untuk mencapai cita-citanya. Kemudian Asteya itu tidak mencuri. Ya, kalau aparat kayak saya, ya mantan pegawai, ya tidak korupsi gitu. Itu salah. Awiya Warahika, tulus dan ikhlas. Jadi apapun yang kita ini bersifat berorientasi pada pengorbanan. Gitu. Tulus ikhlas. Kita sering hitung-hitungan. Aku berkorban ini, aku berkorban apa? Keuntungan apa yang kuperoleh?
Nah itu seperti bisnis gitu. Mestinya apa yang kita lakukan tulus ikhlas. Ada contoh yang sering dicontohkan orang dalam ceramah itu. Kalau kita ke toilet, begitu keluar kita lupa apa yang terjadi itu. Nah itu yang salah satu contoh yang mudah kita pahami ikhlas itu. Tidak lagi ikut kepikiran gitu loh. Tapi kalau kita berjasa kepada orang, dia bisa maju, dia bisa makmur karena aku. Nah ini salah satu bentuk yang tidak ikhlas itu. Brahmacari. Nah sering ini bukan salah dipahami. Brahmacari itu bukan tidak berhubungan kelamin, bukan begitu. Orang yang sudah punya cucu, kakek nenek, itu pun bisa dikatakan brahmacari. Kalau dia tidak nyeleweng, setia dengan pasangannya, penuh kasih sayang, brahmacari. Kalau sukla brahmacari, nah itu yang katakanlah masih remaja, pantang untuk berbuat penuh nafsu gitu kan. Tapi kalau brahmacari, walaupun dia kakek nenek sudah punya cucu, selama dia taat, disiplin, mengemban dirinya untuk tidak menyimpang dari ajaran yang benar, dia brahmacari. Kemudian satya, ya itu tidak berbohong tadi gitu loh. Jadi usahakan ya, kita tidak berbohong. Tapi kalau kepepet, katakanlah ada orang lari ke sini mau dibunuh gitu kan. Ya, kita pertimbangkan. Korban nyawanya itu tidak imbang dengan kesalahannya. Lalu datang, saya ditanya, Pak Wayan lihat nggak tadi ada orang ke sini? Oh enggak ada, saya nggak lihat. Mereka juga kayaknya nggak tahu kalau di sini ada pintunya. Padahal kita yang ngumpetkan. Nah kalau pertimbangan kita bahwa kematian dia tidak imbang dengan kesalahannya. Gitu. Jangan dia mati konyol gitu loh. Baik Pak. Ya. Itu yang kita maksudkan. Jadi yang saya katakan tadi ya yama, panca niyama, dasa yama dan dasa niyama brata itu semua adalah ajaran moral yang berguna untuk menuntun rohani, menuntun jiwa kita menuju dunia keabadian. Terima kasih Bapak atas ilmu yang sangat luar biasa. Semoga teman-teman di sini dan juga teman-teman di rumah dapat memahami dan juga mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Putu Gita Tantri Safitri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Ede saya Widi saya mohon ampun. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.